Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma wa fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li a'immatina wa li sa'iril muslimina wal muslimat. Wa hayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di pagi hari ini. Nikmat bisa melanjutkan pelajaran kita sebagai salah satu bekal untuk hidup kita di dunia maupun kehidupan kita sesudah meninggalkan dunia ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelanggengan atas nikmat ini sampai kita meninggalkan dunia ini. Insyaallah taala, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Qawaid Al-Arba' yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, dan kita menggunakan syarah dari Fadilatul Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masih berada di kaidah yang ketiga, kaidah yang menjelaskan tentang apa itu kesyirikan yang diingkari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antara oleh Fadilatul Syekh Shalih Sidqi hafizahullahu ta'ala, kaidah yang ketiga adalah berkaitan ataupun berhubungan dengan
kesyirikan yang dahulu pernah diingkari oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga diingkari oleh seluruh para nabi sebelum beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin dasarnya. Ini poin dasarnya, yaitu poin dasar pada kaidah yang ketiga, kesyirikan yang pernah diingkari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup beliau alaihi salatu wassalam. Yang mana Fadilatul Syekh, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menjelaskan dalam kaidah yang ketiga bahwasannya yang diingkari oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah seluruh jenis kesyirikan dan tidak dibedakan antara kesyirikan yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana tidak dibedakannya antara kesyirikan yang dilakukan kepada benda-benda mati ataupun kepada manusia-manusia yang masih hidup ataupun telah tiada. Karena hari ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya media sosial, maka tampak jenis-jenis kesyirikan yang bisa kita lihat dan bisa kita saksikan bukan hanya dilakukan kepada orang-orang yang telah meninggal, tapi jenis dan bentuk kesyirikan juga dilakukan pada orang-orang yang masih hidup. Sebagaimana yang mungkin jamaah sekalian pernah melihat dan menyaksikannya, bagaimana ada kaki yang dicium, ada air liur yang ditampung, ada sisa air minum yang diperebutkan, dengan mengatasnamakan apa? Keberkahan. Sahih, dengan mengatasnamakan keberkahan, menyamakan yang satu dengan yang lainnya, menyamakan sesuatu yang tidak bisa disamakan. Menyamakan apa coba? Menyamakan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita boleh menyamakan sesuatu yang memang disamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti menyamakan Nabi Muhammad dengan kita semua sebagai manusia biasa yang membutuhkan makan, yang membutuhkan minum, yang membutuhkan istirahat, yang membutuhkan lain-lain sebagaimana yang dibutuhkan oleh manusia biasa. Dan ini boleh disamakan sebagai kedudukan beliau sebagai seorang hamba. Yang oleh karena itu para ulama menyebutkan rukun dari kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah rukunnya abduhu wa rasuluhu,
itu beliau harus ditetapkan sebagai abduhu wa rasuluhu agar tidak terjadi ifrat wala tafrid, agar tidak terjadi sikap yang berlebih-lebihan terhadap beliau, dan juga agar tidak terjadi meremehkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mengatakan beliau adalah manusia biasa, ketika kita mengatakan dan mengimani beliau adalah manusia biasa seperti kita dari satu sisi, yaitu manusia biasa yang membutuhkan makan, manusia biasa yang membutuhkan minum, manusia biasa yang membutuhkan tempat untuk istirahat, dan seterusnya, maka ini tidak bagian dari merendahkan beliau, tidak termasuk bagian dari merendahkan beliau. Dan juga ketika kita meninggikan beliau sebagaimana ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak termasuk bagian yang berlebih-lebihan. Ketika memang Allah yang memerintahkan, ketika memang Allah yang memerintahkan hal demikian. Seperti ketika Allah mengatakan, barang siapa yang mentaati Rasul, barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Maka siapapun yang berusaha maksimal dalam hidupnya menjalani hidup dan kehidupannya mentaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari masalah akidah terutama, dari masalah tauhid, kemudian kepada masalah-masalah yang lainnya, maka jika manusia mendahulukan Nabi SAW, maka ini tidak dikatakan berlebihan, karena memang hal ini disyariatkan ataupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Allah Jalla Jalaluhu. Bahkan seseorang tidak dikatakan beriman dengan iman yang sempurna, ya, bahkan seseorang tidak dikatakan beriman dengan iman yang sempurna jika belum bisa totalitas dalam mengikuti Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dialog yang pernah terjadi antara Umar dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar saat itu belum dikatakan sebagai seorang yang memiliki keimanan yang sempurna karena masih memposisikan Nabi sebagai orang nomor 2 dalam hidupnya. Maka ketika memposisikan Nabi menjadi orang nomor 1 dalam hidupnya, semuanya gimana Nabi, bukan gimana dirinya. Ini prinsip. Bagaimana kita berusaha semua gimana Nabi, bukan gimana kita, bukan gimana yang kita suka. Semua gimana Nabi, semua gimana Nabi. Kalau seseorang sudah seperti ini dalam hidupnya, maka barulah seorang bisa merasakan ketinggian iman, sebagaimana arahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maka khususiyah untuk beliau tidak bisa disamakan pada pihak-pihak atau hamba-hamba Allah yang lainnya. Kita ambil contoh, misalnya sikap-sikap yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi SAW, seperti misalnya menampung air liur beliau. Maka sikap ini tidak dilakukan kepada sesama mereka. Sesama mereka tidak menampung air liurnya. Seperti misalnya sesudah Nabi wafat, maka ada manusia yang mulia, ada manusia yang paling mulia sesudah para Nabi dan Rasul, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar masih hidup saat itu. Bahkan Abu Bakar lah yang tampil untuk menenangkan para sahabat saat Nabi SAW dinyatakan telah meninggal dunia. Abu Bakar yang tampil untuk memberikan atau untuk menenangkan sahabat Umar bin Khattab. Dan tidak ada riwayat yang menyebutkan para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an menampung air liur dari Abu Bakar radhiyallahu taala, atau mencium kaki dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka untuk menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, itu butuh dalil, itu butuh keterangan, itu butuh wahyu. Maka siapapun sesudah
Nabi SAW, maka tidak bisa disamakan dengan beliau. Seperti Nabi juga pernah melakukan pengobatan dengan air liurnya kepada Ali bin Abi Thalib. Yang setelah Ali bin Abi Thalib dipoleskan air liurnya, maka hilanglah penyakit matanya. Ya, hilang penyakit yang ada di matanya. Atau yang lain-lain. Sesuatu yang tidak bisa disamakan, mengatasnamakan keberkahan. Adapun Nabi SAW memang adalah seseorang yang telah dinyatakan oleh Allah sendiri untuk diikuti, untuk ditaati. Bahkan seseorang tidak dinyatakan taat sama Allah. Seseorang tidak dinyatakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia lakukan, apapun nama yang dia lakukan, dia tidak dikatakan orang yang taat sama Allah. Ketika dia menyelisihi Nabi kita Muhammad SAW, ketika dia berjalan dalam hidupnya tidak sesuai dengan perjalanan yang pernah dijalani oleh Nabi, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang taat kepada Allah. Bahkan dia dikatakan sebagai orang yang bermaksiat kepada Allah, karena Allah memerintahkan untuk mentaati Nabi dan dia menjalani tidak sesuai dengan apa yang dijalani oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, jika memang suatu perkara sudah diteliti, sudah dipelajari oleh para ulama kita, bukan perkara yang bagian dari sunnah Nabi, bukan bagian dari yang diperintahkan oleh Nabi, maka siapapun pelakunya tidak dikatakan sebagai orang yang taat kepada Allah. Justru pelakunya dikatakan sebagai orang yang membangkang pada Allah, karena Allah memerintahkan untuk mentaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Qawaid Al-Arba ini disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di antara poinnya, yaitu poin yang ketiga, Nabi tidak diutus untuk mengingkari sebagian dari kesyirikan, tapi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk mengingkari seluruh jenis kesyirikan. Bahkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada sesuatu yang dengan keterbatasan ilmu sahabat atau dengan keterbatasan ilmu sahabat pernah terucap, sesuatu yang diingkari oleh Nabi SAW. Ketika ada sesuatu yang menjadi haknya Allah, kemudian sahabat tanpa keinginan tentunya, karena kata para ulama, ketika kita melihat dan menjumpai adanya kekeliruan pada sahabat, maka alangkah lebih tepat yang mengatakan saat itu keilmuannya baru sampai di situ dan belum sampai ilmu pada mereka. Itu saat adanya ucapan dari sahabat yang diingkari oleh Nabi, saat adanya hak Allah Subhanahu Wa Taala yang terucap dari lisan sahabat mengandung makna penyetaraan antara hak Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan hak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya saat sahabat mengatakan kepada Nabi SAW, kalau bukan karena Allah dan antum, maka lihat jemaah, satu pelajaran besar buat kita. Nabi SAW meluruskan ucapan ini, dan sepantasnya kita juga demikian. Jika kita telah melakukan satu kebaikan, ada sahabat, ada teman kita yang berkata, kalau nggak ada antum mati anak ini, kalau nggak ada antum kayaknya keluarga anak nggak tertolong. Maka sikap yang benar bagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW. Sikap yang benar adalah bagaimana yang pernah dicontohkan oleh beliau. Ketika ucapan ini terdengar oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana responnya? Beliau luruskan, Sallallahu Alaihi Wasallam diluruskan. Sesuatu yang tidak bisa disamakan, maka beliau tidak
mengizinkan untuk disamakan. Lafaz kalau bukan karena antum dan Allah, itu lafaz yang secara susunan bahasa memiliki kandungan penyetaraan. Berarti antara Allah dengan beliau ada kesetaraan. Berarti antara Allah Jalla Jalaluhu dengan beliau ada kesetaraan. Dan beliau meluruskan ucapan ini. Ucapan ini adalah ucapan yang tidak diperkenankan untuk diucapkan. Karena Allah tidak boleh disetarakan dengan apapun dan siapapun. Allah tidak diperkenankan untuk disamakan dengan siapapun dan juga dengan apapun. Maka Nabi ngajarkan berbicara, jamaah. Kalau perkara ini perkara biasa, maka Nabi tidak akan mengingkari secara langsung. Coba kita renungi. Ketika ada orang yang kencing, itu bisa ditunda. Ditunda apa ya? Nasihatnya, pengingkarannya, kencing di masjid. Kemudian ada sahabat yang berkata, kalau bukan karena antum dan Allah, maka pengingkarannya tidak ditunda. Maka secara timbangan syariat, ucapan itu jauh lebih apa? Lebih membahayakan bagi yang mengucapkan. Mungkin kalau dari timbangan keilmuan kita mengatakan kencing di masjid lebih membahayakan. Tapi kalau kembali kepada tinjauan syariat, ucapan itu adalah sangat membahayakan bagi pelakunya. Maka tidak ditunda pengingkarannya oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hal ini menyangkut kesyirikan, menyangkut haknya Allah Jalla Jalaluhu. Maka langsung Nabi SAW memberikan arahan kepada sahabat dan juga kepada kita pada umumnya sebagai umat beliau, agar juga memperhatikan ketika berbicara. Manfaatnya untuk semuanya, untuk yang berbicara, untuk yang mendengar, untuk yang berbicara. Ketika dia mendapatkan satu manfaat dari satu pihak manapun, maka hatinya tetap menyanjung dan memuji Allah dengan sempurna. Adapun semua manusia, apapun kebaikan yang datang melalui perantaranya, semua manusia sifatnya hanya kurirnya Allah. Sifatnya hanya kurirnya Allah. Ini yang diyakinkan oleh siapa? Abu Bakar kepada siapa? Pada para sahabat. Termasuk pada Umar. Ketika Umar mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, maka saya bunuh, saya penggal kepala. Tampillah Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Man ya'budu Muhammad, siapa yang bergantung, mengibadahi, yang meyakini kebaikan dan kemudaratan ada pada Muhammad, itu maknanya dalam. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maknanya kata para ulama, barang siapa yang hidupnya bergantung pada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menganggap ada beliau sebuah kebaikan, tidak ada beliau sebuah keburukan, yang menganggap bersama dengan beliau akan selalu ada kebaikan, bersama dengan beliau akan terhindar dari keburukan, dan seterusnya. Sekarang orang itu telah meninggal dunia. Masya Allah. Ini salah satu di antara tanda keimanan yang sempurna yang dimiliki oleh Abu Bakar. Man ya'budu Muhammad. Kurang dekat apa Abu Bakar dengan Nabi? Kurang dekat apa? Sampai dikatakan oleh Allah, dua orang yang selalu bersama. Dua orang yang selalu bersama. Tapi begitu meninggal, Abu Bakar lah yang tampil untuk memberikan penegasan, makna yang sangat dalam yang menunjukkan tauhid Abu Bakar sangat mendalam. Abu Bakar orang yang selalu mendampingi Nabi ke sana sini. Bahkan sebelum para sahabat berjumlah banyak, masih minim, Abu Bakar orang yang selalu mendampingi Nabi. Bahkan Nabi SAW ketika hijrah saja, di antara sekian sahabat yang didatangi oleh Nabi Abu Bakar.
untuk minta ditemani dalam perjalanan hijrah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, Abu Bakar mengatakan, man ya'budu Muhammad, siapa yang menyembah Muhammad, siapa yang menyembah Muhammad, faqad mat, maka dia telah meninggal dunia. Ini dia jamaah, pelajaran yang sangat besar. Ketika hidup kita bergantung pada makhluk, hancur hidup kita. Hidup kita akan hancur, sehancur-hancurnya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, awal mula kesyirikan adalah bergantung kepada makhluk. Bergantung pada makhluk, apapun jenisnya, baik dia pekerjaan, baik dia perdagangan, baik dia manusia. Kalau hidup ini sudah bergantung dengan makhluk, maka itu jika tidak segera untuk diperbaiki, maka ini akan menghasilkan kehancuran. Lihat bagaimana manusia merasa hancur padahal dia belum hancur. Padahal hidupnya belum selesai. Ketika manusia kehilangan orang yang dia cintai misalnya. Berapa banyak di antara kita atau di antara manusia yang stres hidupnya ketika kehilangan orang yang dia cintai, baik pasangannya maupun anaknya. Stres hidupnya. Apalagi sudah dianggap sebagai tumpuan dalam hidupnya. Atau contoh dengan pekerjaan dan perdagangan. Manusia merasa hancur padahal belum berakhir hidupnya. Ketika perekonomian sedang turun, perekonomian sedang Allah uji, maka di sini seharusnya ada evaluasi. Berarti hidup saya hari-hari ini ketergantungan dengan makhluk. Hidup saya hari-hari ini bergantung dengan makhluk. Maka ini harus ada yang dievaluasi. Hidup kita belum selesai. Kita masih ada Allah Jalla Jalaluh. Kita ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya belum selesai, tapi kita yang menganggap hidup ini kayaknya sudah selesai, sudah berakhir, sudah tidak ada harapan. Kita punya Allah Ar-Razzaq yang ada di atas sana. Bahkan kalau jamaah memperhatikan, rezeki kita itu ada di mana? Rezeki kita ada di mana? Di langit sana. Siapa yang bilang? Allah. Apa kata Allah? Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Kita selalu berpikir rezeki ada di sini. Makanya kita selalu berpikir bagaimana membangun hubungan dengan sesama manusia. Seharusnya membangun hubungan yang terbaik itu kepada yang pegangnya di sana. Wa fis samai rizqukum. Nanti rezeki kita bagaimana hubungan kita dengan yang di sana. Allahu Jalla dzikruhu. Bagaimana hubungan? Apa rezeki yang Allah janjikan ketika seseorang berhubungan dengan yang di sana? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Apa rezeki yang Allah janjikan jika kita membangun hubungan dengan yang di sana? Apa dia? Apa deh? Rasa lapar. Masih ingat deh ya hadis yang kita sampaikan? Apa? Dev apa? Kata Allah, ya ibadi tafarraq li ibadati. Wahai hamba-hambaku, totalitaslah kalian dalam beribadah pada saya. Sungguh-sungguhlah kalian dalam meluangkan waktu beribadah pada saya. Itu kata Allah. Jalin hubungan kita dengan Allah sebaik-baiknya. Yang Allah berikan apa? Itu sedikit arahan dari Dedi. Amla sadraka gina. Maka saya isi hatimu dengan kekayaan, kecukupan. Sekarang kalau kita lihat harta yang banyak yang dimiliki oleh manusia, apapun yang dia miliki, yang nggak bisa dicapai apa ya? Angka,
kata cukup. Saya kata cukup. Misalnya ada orang yang Allah titipkan harta yang banyak, punya A, punya B, punya C, punya D, tapi yang satu yang membuat dia selalu merasa masih kurang sepertinya, karena Allah tidak menjanjikan satu itu kecukupan, kekayaan di dalam hati. Itu yang dijanjikan sama Allah. Dan ini yang perlu diperhatikan, ya. Ini yang perlu diperhatikan. Allah berikan, yang Allah janjikan, amla sadraka gina, amla sadraka gina. Jemaah, kalau hati ini telah Allah berikan kekayaan, telah Allah berikan kecukupan, Masya Allah, indah hidup ini, ya, indah hidup ini. Walaupun sedikit yang Allah titipkan kepada kita, akan tapi jika Allah telah memberikan sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini, itu rasa cukup, merasa cukup, selalu merasa cukup, merasa sudah sangat cukup dengan apa yang ada pada dirinya saat itu. Ya subhanallah, ini yang mahal, ini yang perlu diketahui. Ya, ini yang perlu diketahui oleh kita semua, dan ini yang perlu dikejar. Wallah, apapun yang mau dikejar dari dunia ini tidak akan menghasilkan kata cukup. Tidak akan pernah menghasilkan kata cukup. Kata cukup itu hanya bisa diperoleh dengan maksimal beribadah pada Allah. Maka Allah akan tanamkan dalam dirinya amla sadraka dina wa illam taf'alu, kata Allah, dan jika kalian tidak melakukannya, apa berikutnya kata Allah? Jika kalian tidak melakukan apa yang saya perintahkan, apa deh? Hatinya jadi sempit. Padahal dia punya A, dia dititipkan B, dia dititipkan C, disibukkan kehidupannya dan tidak menghasilkan satu kata apa cukup. Tidak. Dia sibuk dengan A, dia sibuk dengan B, dia sibuk dengan C, dia sibuk dengan D, tapi Allah tidak berikan satu kata cukup, sehingga selalu merasa kurang dan kurang. Seperti itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Bakarlah sahabat yang tampil untuk menenangkan para sahabat. Sederhana tapi memiliki makna yang dalam. Siapa yang menyembah Muhammad? Ucapan ini jika dicerna tanpa ilmu, di sini ada makna perendahan terhadap Nabi. Padahal tidak. Makanya harus ditetapkan rukun kalimat syahadat Muhammad Rasulullah adalah apa tadi rukunnya? Menetapkan beliau adalah seorang nabi dan hamba. Untuk apa ditetapkan dua rukun ini? Untuk apa coba? Agar terhindar dari dua perkara, ifrat dan tafrid. Itu di kitab tauhid dijelaskan demikian, agar manusia tidak berlebih-lebihan kepada Nabi, melampaui batas yang memang bukan hak beliau. Seperti apa? Seperti yang tadi tuh, kalau bukan karena Allah dan antum, ini melampaui batas. Makanya beliau langsung mengingkari sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun demikian seharusnya. Kita belajar untuk seperti ini. Masya Allah. Kalau nggak ada antum nih, anak nggak mungkin bisa punya rumah seperti ini. Misalnya ada seorang yang berkata demikian pada kita, pada kita. Tentu dulu kita suka dengan ucapan ini. Sahih. Kalau ada antum, kayaknya anak nggak mungkin bisa punya rumah, punya mobil. Antum, masya Allah, jasa besar. Maka kita yang mendengar lafaz ini meluruskan dan jangan membiarkan, sedapat mungkin mengatakan, karena nanti kita pun akan timbul kesombongan dalam diri kita. Bukan anak, antum keliru.
Ana ini kurirnya Allah menyampaikan rezeki antum. Rezekinya dari Allah. Ana kurirnya Allah. Jadi kalau antum mau memuji dan menyanjung secara totalitas, Allah lah yang harus antum puji dan sanjung. Bukan artinya kita tidak mengucapkan terima kasih kepada orang itu, tetapi harus ditempatkan pada tempatnya. Ya, harus diyakini pemberinya itu tunggal, yaitu Allah. Dan bagaimana Abu Bakar, jemaah? Kurang dekat apa Abu Bakar dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi Abu Bakar mampu mengatakan dengan lisannya, memberikan hak Allah. Man ya'budu Muhammad, siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal. Memang pada diri Muhammad tidak ada kemanfaatan dan tidak ada kemudaratan. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Tidak ada. Wah, ini Masya Allah. Coba, ada enggak ungkapan di antara kita? Aduh, sayang, pada Allah si fulan sudah mati, sudah meninggal. Kalau ada si fulan nggak begini. Saya ada ucapan ini di tengah-tengah kita. Kalau masih ada bapak, sahih. Kalau masih ada bapak kita, kayaknya hidup kita nggak begini deh. Kalau masih ada kakak, kalau masih ada ibu, sahih. Ucapan ini harus dievaluasi. Ucapan ini harus dievaluasi. Karena di antara perkara yang diperintahkan langsung oleh Allah kepada Nabi untuk mengatakan pada manusia, Nabi harus menyatakan di depan manusia dia tidak bisa mendatangkan manfaat. Itu yang perlu, dan itu diharuskan oleh Allah untuk disampaikan pada manusia. Nabi tidak boleh, atau Nabi tidak boleh mengatakan manfaat itu bisa datang dari diri. Itu perintah Allah agar Nabi menyampaikan pada manusia. Kenapa harus disampaikan hal ini? Kita ulang lagi. Kenapa harus disampaikan hal ini? Karena orang berpikir dengan adanya wasilah, maka itu akan menentukan hasil. Nabi kan orang dekat dengan Allah. Nabi punya wasilah untuk mendatangkan kebaikan? Punya atau tidak? Punya. Beliau orang sangat dekat dengan Allah. Beliau punya wasilah untuk tercegah terjadi kemudaratan? Punya. Beliau orang dekat dengan Allah. Tapi Allah perintahkan beliau untuk menyatakan pada manusia, Kul, antum jangan sampai berpikir walaupun sedekat apapun ana dengan Allah, ana tidak bisa datangkan kebaikan, manfaat, hatta untuk dirinya sendiri. Allah Akbar. Ini tauhid, ini tauhid. Ada seorang meninggal, keluarganya dia bengong, stres. Kenapa mas? Kenapa mbak? Iya, sumber rezeki saya sudah nggak ada. Terjadi atau terjadi? Padahal sumber rezekinya seharusnya kepada siapa? Karena Allah. Makanya kita juga harus melatih, ya didik anak. Jangan tenang kalau tenang selama masih ada ayah, tenang selama masih ada bapak. Ganti lafaznya. Tenang selama masih ada Allah. Kita mah punya kemampuan yang terbatas. Tenang ada ayah, tenang ada bunda, tenang ada kakak. Ini lafaz yang perlu diganti. Jadi anak itu, Masya Allah, wallah, anak kecil umur belum bisa ngomong, jangan takut, tenang ada Allah. Dia bisa ngomong begitu? Bisa. Anak kecil yang kalau dibiasakan mendengar seperti itu, dia bisa ngomong begitu nggak nanti? Bisa tidak? Bisa. Wallah bisa. Wallah bisa. Tenang ada Allah, jangan takut. Tenang ada Allah, jangan takut. Gimana Pak Supri? Bisa tak? Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Antum ajarkan kalau mau minta sesuatu, minta kepada Allah, sebagaimana Nabi ajarkan kepada Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Nabi nggak bilang apa, kalau antum mau minta sesuatu minta yang mana, minta aja, jangan sungkan-sungkan. Itu juga lafaz kita hari-hari.
Itu lafaz kita. Kalau antum mau minta bantuan, datang aja ke rumah. Datang aja ke rumah. Barangkali Anda bisa bantu. Gitu. Ini membuka celah, peluang. Kalau antum butuh bantuan, antum hubungin Allah. Itu dia. Ya Pak Pur ya. Kalau antum butuh sesuatu, kalau datang ke rumah Anda, kalau hati Anda lagi lapar, sahih. Kalau hati kita lagi senang, seperti saat ini, kalau hatinya lagi ngedumel, aduh lu lagi. Bagaimana Bang Daus? Sahih nggak begitu Bang Daus? Aduh lu lagi. Lalu yang nyuruh gua datang kemarin. Terjadi kan ini? Terjadi? Kan lu yang nyuruh gua datang. Berarti ini semua harus dievaluasi. Kalau antum punya masalah, kan Allah sudah bilang. Kan Allah udah bilang apa? Ud'uni astajib lakum. Jawabannya cuma satu tuh. Antum punya masalah, berdoa, Allah selesaikan masalahnya. Masya Allah. Latih mental kita, anak, keluarga kita. Ya, latih mentalnya. Kalau ada masalah, kalau ada keinginan, kalau ada sesuatu, langsung ingat sama Allahu tabaraka wa ta'ala. Ingat sama Allah. Allah yang bisa menyelesaikan semuanya. Allah yang bisa menyelesaikan. Ya. Jangan ingat sama kita. Jangan ajarkan mereka bergantung pada kita. Ajarkan mereka bergantung pada Zat yang memang bisa segala-galanya. Dan Abu Bakar orang yang tampil itu. Wa man ya'budullah, dan siapa yang menyembah Allah. Akan ada kesyirikan atau tidak ketika manusia bergantung pada Nabi? Ada. Akan ada kesyirikan. Maka Abu Bakar tampil dengan imannya. Dan siapa yang menyembah Allah, Allahu hayyun wa la yamut, Allah akan senantiasa hidup. Dan ini harus diulang terus dalam hidup dan kehidupan kita, terus sampai kita meninggal dunia, meyakini sisi manfaat dan mudarat itu di tangan Allah. Qul la amliku li nafsi, itu perintah Allah kepada Nabi untuk menyampaikan pada manusia. Sampaikan pada manusia kalau antum tidak bisa mendatangkan manfaat buat diri antum, dan antum tidak bisa mencegah mudarat jika datang pada diri antum. Itu siapa? Nabi. Berarti ucapan kita tenang kalau ada bapak, tenang. Benar atau salah? Salah. Kita kan bukan penentu manfaat dan mudarat, walaupun apa? Walaupun wasilah ada pada kita. Tapi kita bukan penentu yang menentukan kita bisa selamat ataupun bisa terhindar dari mudarat. Tidak. Walaupun wasilah itu ada pada kita. Ingat, penentu itu cuma Allah. Ya Pak Sutri. Gitu. Nanti pelajarannya banyak. Kenapa putranya Nabi Nuh nggak mau naik kapal? Ya, besok kita bahas insya Allah. Kenapa dia nggak mau naik kapal? Ya, betul nggak ya? Ditawarin naik kapal kan? Sama siapa? Bapaknya ya? Kenapa nggak mau? To be continued insya Allah. Apa? Iya, kenapa nggak mau? Nanti kita bahas insya Allah. Pak Pur mau kemana Pak Pur? Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa